maka topik yang di bawahnya atau yang berikutnya akan terbuka secara otomatis, manakala topik yang sebelumnya itu sudah berhasil diakses dan dikerjakan. Halo Sobat Wisnurat, bertemu lagi di channel Ya Wisnurat. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengimplementasikan Mastery Learning pada sebuah pembelajaran jarak jauh. Namun sebelumnya, mari kita bahas dulu apa itu Mastery Learning. Jika Sobat lakukan searching di laman Google dengan kata kunci Mastery Learning, maka akan didapatkan pengertian atau definisi dari Mastery Learning. Yang pertama adalah ini. Jadi Mastery Learning itu adalah belajar tuntas atau sebuah pendekatan sistem pengajaran yang mempersyaratkan siswa menguasai secara tuntas pada setiap unit bahan pelajaran. Jadi artinya siswa tidak akan bisa lanjut ke topik sebelumnya atau ke kompetensi sebelumnya sebelum kompetensi yang pertama dikuasai. Nah, di laman Wikipedia juga diterjemahkan atau dijelaskan bahwa Mastery Learning atau belajar tuntas adalah filosofi pembelajaran yang berdasar pada anggapan bahwa semua siswa dapat belajar bila diberi waktu yang cukup dan kesempatan belajar yang memadai. Nah, ini menjadi sebuah keadilan dalam pembelajaran, di mana siswa yang memiliki pembelajaran yang sangat cepat itu bisa terus belajar. Kemudian siswa yang memiliki percepatannya kurang begitu cepat, itu pun masih bisa mengikuti pelajaran. Sehingga dengan konsep Mastery Learning yang diimplementasikan di pembelajaran jarak jauh, ini akan memberikan keadilan yang sama, kemudian kecepatan belajar sesuai dengan percepatan belajar siswa masing-masing. Baik, langsung pada teknisnya, gimana cara mengimplementasikan? Mari kita simak cara mengimplementasikan Mastery Learning pada pembelajaran jarak jauh. Nah, saya akan coba tunjukkan sebuah learning management system, yaitu sebuah portal belajar untuk siswa mengakses pembelajaran. Coba kita perhatikan. Di sini ada materi tentang Breadboard. Kalau dilihat, ada topik tentang pengenalan dasar, kemudian berlatih, ada LKPD, kuis, dan refleksi. Jadi ini topik yang bisa diakses oleh siswa. Namun ada yang beda pada topik sumber belajar, dimana kalau kita perhatikan pada topik sumber belajar di sini, pada bagian bawah ada keterangan not available unless the activity refleksi pembelajaran is marked complete. Jadi artinya topik ini, topik sumber tegangan Arduino itu tidak akan bisa diakses kalau topik tentang refleksi pembelajaran ini itu belum dilengkapi. Nah, mana refleksi pembelajaran? Yaitu adanya di sini. Kemudian kita lihat pada topik yang kedua, pada berlatih menggunakan sumber tegangan. Ini pun sama, di bagian bawah ada keterangan not available the activity sumber tegangan Arduino is marked complete. Jadi artinya berlatih menggunakan sumber tegangan materi ini itu nggak bisa diakses kalau pada topik sumber tegangan Arduino Uno itu belum selesai dikerjakan. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti siswa dapat bebas mengerjakannya kapan saja sesuai dengan percepatannya, maka topik yang di bawahnya atau yang berikutnya akan terbuka secara otomatis, manakala topik yang sebelumnya itu sudah berhasil diakses dan dikerjakan. Nah, itu implementasi konsep Mastery Learning dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya atau teknisnya? Saya akan coba tunjukkan. Kalau kita lihat di sini pada topik pengenalan dasar ini menjadi pembuka atau kegiatan pembuka sebuah pembelajaran. Nah, siswa boleh masuk pada berlatih jika materi ini, materi pengenalan dasar itu berhasil dipelajari atau tuntas dipelajari. Nah, yang kita lakukan adalah melakukan pengaturan pada kegiatan belajar berlatih. Klik menu edit. Nah, pada bagian ini menu edit, kemudian pilih edit setting. Nah,
pada bagian edit setting, nanti jika di scroll ke bawah ada fitur yang namanya restrict access, atau jika settingan LMS Sobat Wisnu Rap diganti dengan bahasa Indonesia, ini artinya pembatasan akses. Nah, di restrict access ini ada menu add restriction, kita klik add restriction, kemudian pilih menu activity completion. Nah, pada bagian menu activity completion, pastikan settingan student ini menjadi must, kemudian pilih aktivitas mana yang menjadi kata kunci jika siswa boleh mengakses materi ini. Kita pilih tadi untuk membuka materi berlatih, siswa harus selesai mempelajari materi pengenalan dasar breadboard. Nah, seperti ini kita pilih. Kemudian pada settingannya kita pilih must be mark complete. Lalu kita simpan. Save and return to the course. Kita lihat apa perubahannya. Perubahannya pada menu berlatih atau pada topik berlatih, maka akan muncul not available unless the activity pengenalan dasar breadboard. Nah, artinya ini sudah dikunci. Siswa tidak bisa mengakses berlatih jika materi pengenalan dasar breadboard ini belum diselesaikan. Nah, maka kita bisa lakukan pada LKPD. Maka kata kunci LKPD ini atau yang menjadi batasan aksesnya adalah jika siswa berhasil menyelesaikan materi pelajaran berlatih. Oke, kita setting untuk bagian LKPD. Edit setting. Kemudian kembali pada menu restrict access di bagian bawah sini. Kita add restriction, pilih activation completion, kemudian pilih aktivitasnya. Nah, maka kita pilih berlatih menggunakan breadboard karena ini ada di atasnya. Save and return. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk materi quiz. Jadi quiz akan bisa diakses jika lembar kerja peserta didik telah dikumpulkan. Nah, ini kita setting kembali, edit, kemudian setting, lalu pilih restrict access, terus add restriction, pilih activity completion, kemudian pilih aktivitasnya, yaitu pilih LKPD yang ke-1, kemudian di save and return to the course. Nah, maka akan muncul hal yang sama pada LKPD, yaitu kata kuncinya adalah jika selesai menghasilkan atau menyelesaikan berlatih. Pada quiz bisa diakses jika LKPD selesai. Nah, terakhir pada refleksi kita setting pada untuk bagian kata pengunci adalah untuk quiz 1. Kita klik edit, kemudian edit setting, kembali lagi pada menu restrict access yang ini, kemudian add restriction, activity completion, kita pilih quiz 1. Oke, kemudian jangan lupa save and return to the course. Nah, artinya sekarang Sobat Wisnu Rap sudah punya sebuah pembelajaran dengan mengimplementasikan mastery learning. Semoga bermanfaat. Salam inovasi, salam implementasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.